warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia, NIM 191430025, kelas 4A, jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di dalam video ini, saya akan memaparkan materi mengenai presentasi bisnis. Adapun hal-hal yang akan saya bahas mengenai pengertian presentasi bisnis, tujuan pokok presentasi bisnis, tahap-tahap dalam presentasi bisnis, dan tips presentasi bisnis yang efektif. Pertama, pengertian presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah kegiatan menyampaikan informasi mengenai kegiatan bisnis, baik itu berupa pengenalan produk baru, pengembangan produk, perluasan pasar, usulan kerja proyek baru, rencana ekspansi perusahaan, dan lain sebagainya. Manfaat dari presentasi bisnis ini adalah untuk mengembangkan bisnis, yang memang pada akhirnya diharapkan untuk dapat memberikan tambahan keuntungan bagi perusahaan. Menurut Purwanto, ada 4 tujuan pokok dari presentasi bisnis. Pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Tujuan utama dari presentasi bisnis adalah untuk menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Tentu, menyampaikan pesan-pesan bisnis ini dilakukan secara terstruktur, tidak monoton, dan juga tepat sasaran. Kedua, menghibur audiens. Dalam presentasi bisnis, tentu sangat dihindari yang namanya presentasi yang monoton. Oleh karena itu, perlu diadakannya humor, quote, atau bahkan mungkin cerita singkat yang menarik yang sesuai dengan materi yang dipresentasikan. Tentu adanya humor, quote, atau bahkan mungkin cerita singkat ini adalah untuk menghibur audiens, juga membuat suasana dalam presentasi itu tidak membosankan. Tapi perlu diingat dan digarisbawahi bahwa adanya humor, quote, atau bahkan mungkin cerita singkat yang menarik ini adalah hanya sebagai icebreaker dari presentasi bisnis itu sendiri. Ketiga, menyentuh emosi audiens. Hal ini dilakukan dengan menyampaikan materi presentasi menggunakan speak with your heart, juga menggunakan kalimat yang tepat dan intonasi suara yang tidak datar. Jadi dengan adanya emosi dari pembicara ini, maka materi akan lebih mudah untuk tersampaikan kepada audiens. Keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Hal ini dilakukan dengan menjelaskan materi menggunakan kalimat serta bahasa yang lugas, jelas, dan juga tidak berbelit-belit atau tidak bertele-tele. Jadi pemilihan kalimat serta bahasa yang tepat ini merupakan salah satu poin penting dalam presentasi bisnis. Contohnya, pembicara menghimbau kepada para karyawannya untuk mempertegas komitmen, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas produk, dan sejenisnya. Selanjutnya, tahap-tahap dalam presentasi bisnis. Dalam presentasi bisnis ini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan, yang kedua, tahap penyampaian, dan yang ketiga, tahap penutup. Pertama, tahap persiapan. Supaya presentasi bisnis itu berjalan dengan lancar dan tepat pada sasaran yang diinginkan, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, penguasaan materi yang akan dipresentasikan. Jadi, jika pembicara itu kurang dapat memahami materi yang akan dipresentasikan, maka akan menghambat penyampaian pesan kepada audiens, dan juga akan memberikan citra yang kurang baik bagi pembicara itu sendiri. 2. Memanfaatkan alat bantu presentasi. Jadi dengan memanfaatkan alat bantu presentasi ini akan dengan mudah mencapai tujuan presentasi bisnis yang diinginkan. Alat bantu presentasi ini biasanya meliputi laptop, LCD proyektor, screen proyektor, kemudian mikrofon, sound system, dan handle remote. 3. Menganalisis audiens. Untuk mengenal audiensnya, maka pembicara ini harus melakukan analisis yang berkaitan dengan kepada siapa pembicara ini akan berbicara.
Jadi dengan mengenal audiensnya, dengan memahami audiensnya, maka pembicara ini akan semakin mudah dalam melakukan presentasinya. Keempat, menganalisis lingkungan atau suasana lokasi presentasi. Jadi dengan menganalisis ini tentu akan memahami lingkungan atau suasana lokasi presentasi itu seperti apa. Jadi pembicara ini akan semakin mudah juga dalam menentukan alat bantu presentasi yang sesuai dengan lokasi presentasi tersebut. Tahap kedua dari presentasi bisnis ini yaitu tahap penyampaian materi presentasi. Jadi dalam tahap penyampaian materi presentasi ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, membuka presentasi. Jadi membuka presentasi ini biasa atau umum dilakukan dengan mengucapkan salam, kemudian menyapa para audiens yang hadir, dan juga diberi beberapa dukungan presentasi berupa fakta atau berupa data mengenai isi materi yang akan dipresentasikan. Kemudian yang kedua, itu mulai penyampaian isi materi presentasi. Jadi pembicara menyampaikan materi yang akan dipresentasikan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, sesi tanya jawab. Jadi dalam presentasi itu pasti ada yang namanya sesi tanya jawab. Dan begitu pula dalam presentasi bisnis ini, yaitu di mana audiens memberikan pertanyaan atau menanyakan beberapa hal kepada pembicara mengenai materi yang sudah disampaikan oleh pembicara. Tahap ketiga atau tahap penutup dalam presentasi bisnis ini yaitu penutupan presentasi. Nah, penutupan presentasi ini biasa dilakukan dengan pembicara yang menyimpulkan materi yang sudah disampaikan, kemudian dengan mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf, dan tak lupa untuk mengucapkan salam kepada para audiens dan meninggalkan ruangan presentasi atau lokasi presentasi dengan senyuman yang hangat kepada para audiens. Dan yang terakhir yang akan saya bahas dalam video ini adalah tips dalam presentasi. Jadi ada beberapa tips yang harus kita lakukan agar presentasi kita itu efektif. Yang pertama, tunjukkan passion. Jadi kita harus menguasai isi materi yang akan dipresentasikan. Serta kita haruslah bersemangat dalam membawakan presentasi tersebut. Karena jika kita terlihat ragu atau terlihat tidak yakin dalam membawakan presentasi, maka itu akan menimbulkan kesan yang buruk di mata audiens. Dan audiens juga akan menganggap kita sebagai pembicara yang tidak kompeten. Kedua, mulailah presentasi dengan pembukaan yang memukau. Jadi, di awal pembukaan presentasi, kita harus mengutarakan apa maksud dan tujuan dari presentasi kita itu. Lalu, kita bisa selingi atau kita bisa iringi pembukaan itu dengan sebuah data atau sebuah fakta mengenai isi materi yang akan kita sampaikan. Ketiga, sampaikan materi presentasi dengan lugas. Tentu kita pasti akan merasa bosan dengan penjelasan yang bertele-tele. Nah, maka dari itu, sampaikanlah materi presentasi dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi cukup fokus pada poin-poin penting yang ingin disampaikan saja. Keempat, dengan bersikap rileks. Jadi ketika kita menyampaikan presentasi, maka kita tidak boleh diam di tempat saja. Kita bisa menyampaikan materi presentasi dengan sedikit berjalan atau sesekali mendekat kepada para audiens. Dan jangan lupa untuk tersenyum, karena hal itu akan membuat kesan rileks dan tidak membuat batasan antara pembicara dengan audiensnya. Kelima, gunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Jadi dengan menggunakan teknologi yang tersedia sebagai pendukung presentasi, maka tampilan presentasi kita itu akan lebih memukau. Contohnya handle remote. Handle remote ini memudahkan kita dalam mengganti slide. Ada juga papan tulis interaktif yang menunjang proses presentasi agar lebih menarik dan lebih mudah untuk disampaikan.
keenam, kenali audiens. Jadi mengenali audiens ini harus dengan mengetahui kisaran usianya, tingkat pendidikannya, maupun pekerjaannya. Karena gaya presentasi itu harus disesuaikan dengan audiens yang hadir dalam presentasi tersebut. Dan yang terakhir, perhatikan penampilan dan bersikaplah profesional. Jadi, dengan memperhatikan penampilan, maka akan meningkatkan rasa percaya diri kita sebagai seorang presentator atau sebagai seorang pembicara. Juga dengan bersikap profesional. Nah, sikap profesional ini ditunjukkan ketika kita menjawab pertanyaan yang audiens berikan. Jadi kita harus menjawab pertanyaan dengan benar, dengan sopan, dan tentunya menghargai. Ya, jadi dengan memahami materi, maka kita akan memberikan jawaban yang memuaskan pada pertanyaan yang diberikan oleh audiens. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Semoga wabah ini cepat berlalu dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.